alaihissalam adalah nabi yang mulia, mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah. Sarah masyhur, sangat terkenal dengan kecantikannya dan kemuliaannya, luar biasa gitu. Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang bagaimana keadaan atau kehidupan Sarah bersama Ibrahim alaihissalam, tapi ada beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan pelajaran sirah kita ini. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara. Pada saat sampai ke Mesir, kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu zalim, suka sekali mengambil istrinya orang. Jadi bukan mencari perempuan umumnya, tapi istrinya orang. Kenapa? Karena dia tahu kalau, atau dalam pikiran dia pada saat itu, kalau seandainya wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti dia pilihan gitu, dipilih oleh laki-laki tersebut. Jadi perilakunya sangat buruk. Sarah itu sangat terkenal dengan kecantikannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir, datanglah beberapa prajurit Raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah. Maka apa yang mereka katakan? Siapa ini? Pertama ditanya, siapa ini? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini saudariku. Nggak dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan istriku, diambil Sarah nanti. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana di mahsyar nanti, ya, orang-orang pada saat kepanasan, ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra, ya. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan, sudah menunggu lama di mahsyar, Allahu alam berapa lama sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka ada sebagian manusia datang ke Adam lalu berkata, hai Adam, engkaulah ayah kami, engkaulah manusia pertama, mintalah kepada Allah yang supaya Allah datang mengadili kami ke surga atau ke neraka, yang penting datang dulu mengadili. Karena di mahsyar sangat panas dan luar biasa pemandangannya gitu. Orang akan ada yang terbalik wajahnya di bawah, ada yang dibangkitkan dengan a'azzakumullah bokongnya di atas, dan beragam macam perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga. Tapi yang jelas pointernya, mereka datang ke Adam, Adam mengatakan, hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Nafsi, nafsi, saya cuma bisa selamatkan diriku sendiri. Maka kalian cobalah pergi ke Idris. Datanglah kepada Idris alaihissalam. Lalu Idris juga mengatakan hal yang sama. Intisarinya setiap nabi didatangi, ya, oleh manusia-manusia sampai mereka tiba kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini. Lalu beliau mengatakan, saya telah melakukan perbuatan salah. Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim alaihissalam? Disebutkan dalam riwayat ini, saya pernah berbohong. Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir, ini saudari saya. Sebenarnya bukan bohong, ya. Beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu. Tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa. Jadi beliau mengatakan, saya pernah berbohong, padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan. Demi untuk keselamatan istrinya, dia mengatakan ini saudari saya. Jadi Nabi Ibrahim AS mengakui dalam riwayat ini bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu, dan ini riwayat yang menjelaskan, ya, kejadian tadi. Kita kembali kepada kisah. Tapi karena kecantikan Sarah, maka prajurit-prajurit Raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya, walaupun sudah mengaku bahwasanya, nah, ini adalah saudari saya. Pada saat dibawa ke istana dan Raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamahnya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar, ya, diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan, ya, kanannya si raja itu stroke, tiba-tiba nggak bisa bergerak, mau menyentuh nggak bisa gitu kan. Maka dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata raja itu, ya. Maka Sarah mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa, ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukanmu. Maka dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu agar saya dikembalikan, ya, dan saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar disembuhkan, orang itu sembuh, gitu kan. Dia tadi belum yakin nih rajanya, maka apa yang dilakukan? Dia dekati lagi yang kedua kalinya. Jadi dia berbohong tadi, maka kena sakit yang sama.
tiba-tiba tangannya ingin menjamah, tidak bisa bergerak, gitu kan. Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu, saya janji, gitu kan. Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, ya, dia kembali lagi sembuh, dia mau jamah lagi, gitu kan, sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya, pada saat dia ingin sentuh, akhirnya kembali lagi seperti itu, dan dia berkata, saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu, disaksikan oleh semua apa yang orang-orang yang ada di istana saya ini, saya akan bebaskan kamu. Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja ini saya hadiahkan untukmu, gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya, ya. Raja itu lalu dia berkata, dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata, keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin, ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa Hajar, ya. Ini kisah awalnya, gitu kan. Jadi Hajar itu memang seorang budak yang diberi hadiahkan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan